Oke, selamat pagi semua. Terima kasih ya sudah hadir di kelas online pada hari ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar melukis pemandangan dengan cat air, dengan watercolor. Nah, pemandangannya ini kalau dilihat cukup simpel, tapi ada trik-trik pengerjaan yang nanti harus kita lakukan untuk mendapatkan efek seperti itu. Ini nanti kita kelasnya, mungkin ada sebagian yang sudah sering ikut kelas-kelas aku ya. Jadi nanti akan ada dua kamera, ini untuk melihat wajahku, dan satu lagi yang di tangan sini. Nanti ketika proses apa belajarnya itu sudah mulai, nanti akan aku spotlight yang di tangan ya. Nanti kalau pas tanya jawab atau pas review, nah baru nanti bisa aku ganti-ganti lagi spotlightnya. Itu ya. Jadi nanti biasanya nih terakhir sebelum kelasnya selesai kita sama-sama foto dulu ya. Jadi nanti aku punya kenang-kenangan juga ada kalian ikut di kelas eh, hari ini. Terus nanti kalau ada yang mau upload di Instagram, boleh tag aku bisa share juga ke teman-teman yang lain. Oke, pertama aku jelaskan alat-alatnya. Di sini apakah ada yang baru pertama kali coba watercolor, baru coba cat air? Jadi nanti teman-teman bisa ini aja ya, kita interaktif aja, nggak apa-apa, nggak harus di-mute banget. Jadi kalau mau sambil ngobrol atau sambil tanya-tanya, silakan. Jadi mic-nya bisa dibuka ya. Atau mau di chat juga. Nanti aku cek secara berkala. Halo Karini. Nah ini Kak Ben aku bilangnya. Coba ini ada. Nah di chat kadang-kadang. Tapi aku kadang kalau chat suka lupa ngecek. Jadi agak slow response. Oh, nggak apa-apa. Ada yang belum punya kertas, nggak apa-apa dilihat aja langkah-langkahnya ya. Jadi nanti kalau pas alatnya sudah lengkap, bisa diulang lagi ininya, apa pelajarannya. Oke, aku sekarang beralih ke kamera yang satu lagi ya. Aku spotlight di sini. Nah, ini pemandangannya nih. Ini kita akan menggunakan banyak menggunakan teknik wet on wet. Kalau yang belum familiar, teknik wet on wet itu seperti apa? Itu adalah ketika kita mengaplikasikan cat saat kertasnya basah. Jadi kita basahi dulu kertasnya, baru kita aplikasikan. Tapi di sini nggak semuanya wet on wet. Jadi nanti kita akan belajar juga bagaimana membedakan kapan kita harus pakai wet on wet, kapan kita harus pakai wet on dry. Jadi saat kertasnya kering. Jadi kalau pas kertasnya kering, nah ini waktu bikin orangnya, ini kering. Karena kalau basah nanti kan dia nyebar kemana-mana, jadi bleber kemana-mana, bentuk orangnya jadi nggak jelas. Tapi kalau yang seperti ini, garis-garis bunganya ini saat kertasnya basah. Belum landscape. Buka buka mic juga boleh loh ya, nggak harus di chat. Kadang chat aku malah suka slow respon. Yang di tangan kameranya portrait. Oh iya, heeh. Jadi nanti aku bisa kasih lihat palet aku di sini apa aja. Tapi kan yang penting kan kelihatan full ya ininya, gambarnya. Kita hari ini pakai kertas A5. Aku mau apa tadi ya lupa. Oh iya, aku mau share ininya. Nah, kalau ada yang belum lihat, aslinya tuh kayak apa sih gitu, penasaran ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini adegan-adegannya. Ini aku kombinasi. Jadi kalau kita lihat referensi itu nggak harus betul-betul plek, kita harus sama persis. Nah, ini aku kombinasi. Jadi kalau yang atas ini bagus, cuma kan kali ini kelasnya untuk pemula ya. Jadi aku
menghindari orangnya yang kelihatan mukanya. Jadi kita dari belakang aja ngelihatnya. Jadi yang penting kelihatan oh itu orangnya dan juga mungkin ada pesan yang akan disampaikan. Oh, jadi ini ceritanya dua orang ini menatap masa depan. Ceritanya gitu ya. Nah, terus juga aku ambil kalau di sini kan cuma ladang bunganya aja. Nah, aku pengen ambil suasana lebih besar lagi, jadi aku tambahkan yang di adegan yang kedua ini. Jadi ada langitnya kelihatan, ada ada bukit-bukit yang kejauhan juga kelihatan, ya. Nah, nanti kalau dari lihat referensi di sini teman-teman bisa bisa menimbul apa menciptakan efek perspektif itu dari mana? Sebenarnya kita kalau lihat fotonya aja juga sudah em, kelihatan ya. Jadi kenapa di sini banyak hijau-hijau? Ya karena bunganya kelihatan lebih besar, detailnya lebih jelas, daun-daunnya pun ada sebagian yang kelihatan. Sementara bunga yang jauh itu lebih rata, flat, kuning aja. Karena kita ngelihatnya cuma bagian atasnya aja, bawahnya nggak kelihatan. Nah, kalau yang di tengah ini ada hijau agak banyak nih karena ada jalan di situ. Ya, ya ini hasil pengamatan aku, bukannya aku sudah pernah ke sana ya. Doakan saja semoga aku bisa ke sana. Ya, jadi seperti ini. Oke, ini kita bisa mulai sketsa. Oh ya, perlu aku sampaikan juga kalau em, landscape itu biasanya aku sketsanya minimal. Artinya, ya udah aku hanya sketsa garis-garis yang penting saja. Jadi di sini seperti tangkai-tangkai bunga atau bunganya satu-satu itu nggak aku gambar. Nanti akan terlalu banyak garis-garis. Ya, jadi apa yang bisa aku hilangkan sketsanya, aku hilangkan. Aku kemarin yang mendaftar lewat Google Form, sudah aku email, ada sketsanya ya. Kalau ada yang sudah gambar duluan, nggak apa-apa. Tapi nanti kita juga akan lakukan bersama-sama. Simple kok sketsanya nggak susah-susah. Ya, oke, aku stop share dulu. Oh ya, aku jelaskan lagi. Biasanya aku kalau di kelas, ini aku gambar di kertas biasa nih, kertas HVS. Ini bukan yang akan aku lukis. Yang akan aku lukis di ini, kertas watercolor ini, ya. Jadi nanti teman-teman langsung gambarnya di watercolor paper dan dengan pensil ya. Kalau aku di sini mencontohkan dengan spidol biar kelihatan. Karena kalau aku langsung gambar pakai pensil di kertas cat air aku, nanti jadinya kurang apa ya, kurang kurang tebal, kurang kelihatan di kamera. Ya, dan biasanya aku sketsa sih tipis-tipis. Nah, jadi kan aku nggak bisa pensil tapi yang tebal gitu ya. Jadi nanti aku akan contohkan pakai spidol, teman-teman pakai pensil ya, dan tipis-tipis aja biar kelihatan lebih mulus. Nah, ini kalau ada yang mau sambil lihat referensinya boleh begini. Nah, nanti aku akan gambarkan di bawah sini ya. Mau di masking tape sekarang boleh, nanti juga nggak apa-apa. Kan kita belum mulai mengecat ya. Jadi kita gambar dulu. Jadi, oke, sudah siap ya semua. Posisi kertasnya landscape ya, mendatar. Nih, mendatar seperti ini. Bukan bukan portrait, mendatar. Karena pemandangannya luas yang mau kita gambar. Jadi kira-kira seperempat bagian kertas, ya kita tandain ya, kira-kira aja. Nggak harus diukur pakai penggaris ya. Sebentar, aku ambil pensil yang lebih tebal. Aku biasanya gambar pakai pensil yang tebal banget. Makanya aku di sini nggak akan pakai B. Ya, jadi kira-kira dibagi empat lah ininya kertasnya ya, kira-kira aja. Di sini kita mulai membuat bukitnya agak menurun ke sini ya. Ini nggak usah rapi-rapi banget, justru kalau terlalu rapi nanti jadinya nggak natural. Ini kita lagi bikin garis yang ini.
Ya, agak turun di sebelah kanan. eh untuk tips menggambar landscape, ini kita bisa pilih. Jadi, kalau untuk menentukan garis batas antara langit dan bumi, horizon line, atau ya kadang nggak persis bukan garis horizon ya, tapi seperti ini nih batasnya, itu kita pilih, kita mau fokus di bagian bawah atau di langit. Nah, kalau misalnya kita mau gambar langit, langitnya lagi epic nih, lagi sunset, bagus banget gitu, biasanya aku turunin ini, garis batasnya. Jadi misalnya di pantai gitu ya, pantainya jadi cuma sedikit aja, tapi langitnya banyak. Nah, kalau ini kan kita mau fokus di sini, ladang bunga. Jadi ini aku naikin garisnya, langitnya sedikit aja, karena di langitnya lagi nggak terlalu terjadi apa-apa. Maksudnya ya udah langit biasa aja, paling kita tambahin bukit-bukit aja. Jadi kita ada fokus di sini, kita kasih ruang untuk orangnya, ya. Oke, nah habis ini kita boleh gambar bukit-bukit yang di belakang. Ini juga nggak harus sama persis. Oh ya, ini teman-teman nanti gambar sketsanya tipis-tipis aja ya. Aku ini tebel banget biar biar kalian lihat aja sih. Jadi tipis banget nih. Aku mau contohin yang di kertas aku tuh kayak apa. Ini kertas aku nanti yang akan aku pakai buat gambarnya. Aku gambarnya setipis ini. Biar rapi aja. Langit, awan perlu nggak kita gambar? Nggak perlu ya. Jadi langsung nanti efek warna-warnanya aja. Kita nggak perlu tuh gambar gambar awan kayak gini tuh jangan. Untuk menghindari kesan kaku ya. Jadi nanti kita main warna aja di awan. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah semua. Ini gambar bukit-bukitnya juga jangan terlalu kaku ya, jangan kayak bikin segitiganya begini banget runcing kan nggak ada ya gunung atau bukit yang runcing banget, pasti ada lengkungan-lengkungan. Oke, aku tunggu deh. Kalau ada yang belum, bilang aja belum gitu, aku tungguin dicek. Kalau sudah, oh oke. Udah ya, boleh lanjut ya. Dah. Sip. Nah, udah. Oke. Sekarang kita eh bikin si manusianya ini, orangnya. Jadi gini, ini ladang bunga seluas ini, perlu nggak kita gambar bunganya satu-satu gitu, kita gambar bunga, nggak usah. Ya boleh sih kalau emang mau stylenya seperti itu, tapi kalau aku, kita ambil yang esensial saja, yang penting-penting aja. Di sini kita mau nampilin adegan apa sih gitu, kita mau menampilkan orang yang sedang menatap ke depan. Jadi bunganya di sini nggak usah kita gambar, fokusnya ada di orang. Ya, satu. Tips lagi, kalau gambar landscape kayak gini, walaupun ini aku modifikasikan ya, ini adegannya aku ambil-ambil dari potongan-potongan adegan yang berbeda. Nah, ini posisi orang itu diusahakan, karena ini kan fokusnya ya, point of interest-nya ini. Ini diusahakan jangan di tengah banget, ya, karena komposisinya kelihatan boring kalau kayak gitu. Ya, jadi kita ambil satu per tiga, satu per tiga bagian. Sebentar, sebentar. Ini buku susunan ini mau aku ubah dulu deh. Ya, jadi kira-kira satu per tiga. Jadi kertasnya secara landscape kita bagi tiga lagi. Soalnya sini, sini, ya kan? Ini kan sepertiganya. Nah, jadi orangnya tuh ditaruh di sini. Oke. Nah, kita kira-kira aja, nggak usah diukur-ukur banget, kira-kira aja. Jadi orangnya di sini, jangan di tengah-tengah ya. Garisnya aku hapus. Nah, gambar orangnya gimana biar gampang? Ya udah kita bikinnya benar-benar kayak orangnya kayak robot aja dulu. Nanti detailnya belakangan. Jadi kepala orangnya, ini kan ada dua ya. Satu lebih
pendek, satunya lebih tinggi. Nah, di sini. Badannya kita buat aja, nah kayak gini dulu. Ya, nah gitu dulu. Posisinya kita tentukan dulu. Oke, kalau sudah, ini tadi yang aku bilang ya, kira-kira 1/3 bagian. Oke, nah jadi orangnya tingginya kira-kira segini. Kalau lihat ininya, ya. Nah, kalau sudah, ini kan cuma sepinggang. Kita kakinya nggak usah gambar, ya. Nah, baru kalau sudah posisinya sudah pas, baru kita gambar detailnya. Oh, orang yang pertama rambutnya kayak apa sih? Gitu. Ini rambutnya modelnya bob. Kita gambar gini. Teman-teman jangan takut ya, maksudnya jangan takut kayak ih nggak mirip atau salah. Enggak kok, kita cuma ambil. Nah, ini kita masuk ke kerahnya. Ada lehernya, nggak langsung pundak ya. Nah, ini pundaknya agak turun begini. Nah, ini ada tangannya. Tangannya begini. Nah, ini ada garis di pundaknya. Gini. Jadi ada 2 garis. Ya, seperti ini. Ya, kita satu-satu aja gambar orangnya pelan-pelan. Oke, kalau sudah. Oh ya, kalau tadi garis bantunya misalnya tadi kepala orangnya yang oval itu bisa dihapus dulu ya biar lebih rapi. Karena itu nanti kita nggak pakai lagi. Nah, seperti ini. Terus orang yang kedua nih. Orang yang kedua ini dia agak nengok ke kanan. Ya, jadi wajahnya kelihatan sedikit. Nah, kalau kayak gitu, ya udah kita gambar aja rambutnya. Rambutnya ini kan jabrik-jabrik gitu ya. Pendek rambutnya. Nah, kita gambar nih ada ini apa yang di dekat di atas telinga ini. Nah, terus lengkung sedikit. Nah, jadi muka wajahnya itu cuma kelihatan sedikit. Kita nggak usah kasih hidung karena nggak kelihatan. Hidungnya ada di bagian depan. Ini. Nah, di sini ada kerah baju lagi. Ini ke bawah tuh agak mengecil ya. Jadi kepala manusia kan bagian atasnya agak besar. Ya, nah gini aja. Ini nggak gitu jelas kelihatan sih, jadi santai aja, jangan terlalu takut. Ih, aku nggak mirip, nggak mirip. Enggak, ini kita mengambil esensi dari ini aja. Ini pundaknya. Nah, aku kayaknya orangnya kurang ke kanan, tapi nggak apa deh. Nah, kalau kayak gini, jadi posisinya dia agak ke ini ya. Sebentar, ini harusnya agak kurang ke kanan aku. Nah, aku mau posisinya di sini, pundaknya di sini. Nah, lehernya jadi di sini. Aku geser ke kanan sedikit. Nah, gini. Kepalanya cuma kelihatan sedikit. Ini bahunya dibikin yang lebar ya. Karena ini laki-laki. Oke. Nah, ini tangannya ada belahan bajunya. Nah, di sini dia tuh bawain tas sekolah. Kita gambar kotak aja dulu.
Nah, sebetulnya sampai di sini tasnya ini nggak usah terlalu tajam juga nggak apa-apa. Karena di sini nanti udah bunga-bunganya. Bunganya nggak usah kita gambar, nggak usah kita garisin gini. Aku cuma kasih contoh doang. Ya, ini. Terus tasnya sini ada pegangannya. Terus di sini ada tutupnya. Ini ada garis dua. Nah, udah bawahnya kita bikin blur aja ya, begini. Jadi nanti ketinggian bunga-bunganya tuh pas sampai sini. Sketsanya sebetulnya udah cukup begini aja. Mungkin bagian kepalanya yang butuh perhatian kita bener-benerin lagi. Ya, udah kayak gini aja. Eh, Daun-daun yang di sini nggak usah kita gambar. Jadi nanti langsung pakai warna aja. Terus efek bunga-bunga di sini juga aku nggak gambar. Aku jadi kayak tekniknya pakai splatter aja untuk menunjukkan eh, apa namanya? Ada detail-detail bunga ya di situ. Karena semakin dekat ke kita, semakin ada detailnya. Semakin jauh, semakin hilang. Makanya kita bikin flat aja. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Sudah. Oke, boleh kasih jempol, boleh jawab di chat, boleh jawab langsung pakai suara. Sudah? Oke, nice. Wah, Sudah. jempol-jempolnya makin banyak nih. Udah. Oke. Ya, ini emang nggak rumit-rumit sih. Begini aja, nanti detail-detail juga lebih banyak kita bikin pakai warnanya langsung. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang saatnya kita menempel kertas dengan masking tape. Oh ya, tadi kalau ada yang baru gabung, tadi di awal-awal aku udah sempet bilang, kalau nggak ada masking tape gimana? Aku sih pakai masking tape biasa ya. Ini masking tape kertas biasa. Nggak yang khusus buat painting. Ada sih yang khusus buat painting, lebih bagus dan lebih tidak gampang robek. Nah, kalau nggak ada yang tidak punya masking tape, nggak apa-apa. Jadi, eh, biar kertasnya nggak melengkung karena kita banyak bekerja wet on wet, seperti ini aja. Jadi, kalian kasih batas di pinggir, kasih border sendiri ya. Kalau aku sih senangnya agak lengkung gini biar kayak film ceritanya. Ya, dikasih lengkung begini, kira-kira 1 senti lah dari kanan kiri. Jadi biar bagian pinggir kertasnya tuh nggak basah, jadi nggak terlalu lengkung. Dia cukup kuat untuk menahan uh, uh, air ya. Nggak apa-apa, yang nggak pakai masking tape bisa seperti ini. Nggak usah. Bagus. Oh, terima kasih. Yang ini ya. Tadinya tuh aku mau masukin ya kapan-kapan ya kita belajar yang ini ya. Ini gampang kok. Ini kelas pemula, termasuk kelas pemula. Oke? Oh ya, aku mau tempel dulu kertas aku. Ini aku udah bikin sketsanya tipis-tipis. Semoga nanti teman-teman bisa tetap lihat ya. Nah, seperti ini ya, full kelihatannya. Aku mau tempel dengan masking tape kira-kira ya 0,5 senti. Ini aku udah lurus belum ya? Di ini. Nah, ini ya. Nah, pasang masking tape itu di-adjust-adjust dulu kanan kiri, baru nanti ditempel full. Seperti gini, aku adjust sebelah sininya. Kalau sudah kira-kira sama, nah baru ditekan. Jadi lebih mudah membuat lurus. Nih, misalnya ujungnya, oke, aku tekan satu, satunya jangan aku tempel dulu, masih bebas begini.
Terus baru, ini kan agak-agak bening ya, jadi transparan gitu, jadi kelihatan sisi sininya. Nah, kalau udah pas, baru aku tekan. Gitu. Jadi kita nggak ulang-ulang lepas lagi gitu. Oh, sketsanya, oh iya, sorry, sorry. Ada yang belum selesai. Ini aku turunin ke bawah ya, gini ya. Aku sambil tempel. Kalau ada pertanyaan, boleh ya, langsung aja. Nggak usah tunggu sesi tanya jawab, takutnya nanti malah lupa mau tanya apa tadi. Jadi kelasnya santai aja. Terima kasih kembali. Kelasnya santai aja. Kalian mau tanya-tanya yang lain juga boleh. Oh, harusnya aku pikirin musik ya. Sebentar, ambil handphone. Nih, jadi udah aku tempel. Nih, apakah masih butuh sketsanya? Nah, eh, kalau kita mau bikin wet on wet, kita harus siapkan warnanya terlebih dulu. Karena apa? Ya biar kita nggak buru-buru, nggak ngebut-ngebutan gitu ya. Bentar nih, aku puterin lagu. Aku taruh sini. Oke, sudah? Ini sudah? Jadi aku balik ke gambarnya ya, biar kalian kebayang nih warnanya kita siapin apa aja sih. Oke, pertama kita akan mengerjakan langitnya dulu. Kalau sketch yang pakai HB, oh, aku biasa pakai 2B. Kalau HB itu memang dia tipis, tapi dia itu tajam di kertas ya. Jadi kalau dihapus tuh masih apa apa ya, scratch-nya itu kelihatan. Jadi 2B aja tipis-tipis. Jadi lebih gampang dihapus kalau bagi aku ya. Suka di ini pakai pakai ini kalau nggak nih. Apa? Nih double eraser diginiin ke kertas ya, digulung-gulung gini. Kalau pensil yang ada hanya itu kan singkatannya hard. Itu pensilnya keras. Memang garisnya tipis, tapi dia melukai kertas ya istilahnya gitu. Jadi keras dia nggak garisnya malah mungkin nanti kelihatan. Oke, yuk kita siapin dulu untuk langitnya pakai warna biru muda. Tapi aku pengen ada semburat pink di sini, sedikit aja ya. Jadi birunya biru muda apa? Apa aja. Jadi kalau ngelukis kecuali yang memang harus bener-bener persis ya, kalian mau yang realistik atau apa. Kalau ini kan enggak, ini kan lebih ke ya kita suasana aja. Kita menangkap suasana, kita nggak harus persis. Kalau aku pakai biru apa nih? Aku pakai cobalt blue deh. Kayak gini. Nanti aku akan swatching sebentar. Cobalt blue tuh kayak biru biasa aja sih. Aku suka bingung bilangnya. Jadi kalian nggak harus pakai yang bernama-nama itu ya. Pakai biru apa aja yang kalian punya. Nah, ini biar birunya muncul, jangan terlalu encer. Jadi ini kita belajar konsistensi juga ya. Karena nanti kan kertasnya kita kasih air dulu. Jadi warnanya itu kalau birunya mau muncul, kalian siapinnya birunya jangan terlalu banyak air. Medium lah konsistensinya. Ini kalau mau lihat palet aku pakai palet keramik gini ya. Gini. Nggak usah banyak-banyak juga karena cuma pojokan. Nah, terus kita siapin warna pink. Pink itu apa? Kalau misalnya nggak punya, ya udah warna merah aja, merah biasa, tapi encer. Nah, kalau aku ada pink kayak gini. Ini cuma buat semburat-semburat, nggak usah terlalu. Nah, kalau ini boleh agak encer ya.
biar nanti warnanya nggak aneh. Karena pink di langit itu biasanya cuma semburat-semburat cahaya aja. Harus pink nggak? Nggak juga sih. Kalau mau ganti ungu juga boleh. Jadi santai aja. Aku cuma ngikutin referensi aja. Tadi di sebelah kiri aku lihat ada pink-pinknya dan kayaknya biar langitnya itu nggak bosen biru biru doang gitu ya. Jadi aku tambahin juga. Aku pakai cobalt blue ya. Tapi pakai biru apa aja boleh kok. Oke? Nah, kita mulai basahin. Nah, ini boleh pakai kuas yang agak besar. Kalau punya kuas flat juga boleh. Kuas flat ini enak buat ngebasahin. Atau punya kuas yang mop brush gini, airnya banyak, jadi bisa untuk ngebasahin lebih rata. Maksudnya kita nggak bolak-balik ambil. Nah, ini kita basahin langitnya saja. Oh ya, kalau untuk wet on wet, teman-teman, tolong prosesnya gini ya. Kalian lihat aku dulu sampai aku selesai, baru kalian kerjain. Karena kalau misalnya kita kerjainnya sama-sama, pas kalian liatin aku gitu, air di kertas kalian udah keburu kering. Jadi nanti wet on wetnya nggak maksimal, ya. Jadi karena ini harus cepat pengerjaannya. Aku juga nggak bisa tunggu-tunggu kalian udah dibasahin belum kertasnya. Nah, nanti air di kertas aku yang keburu kering. Gitu ya. Jadi ini kalian simak aku dulu, cepet kok ini. Pasti stepnya masih inget lah. Ini nggak yang rumit banget. Kalau kena-kena bukitnya gimana? Nggak apa-apa. Bukitnya nanti warnanya akan lebih pekat kok. Jadi jangan takut bisa bisa kita timpa. Dan langitnya kita buat makin ke bawah makin terang. Jadi kena ladang bunganya sedikit juga nggak apa-apa karena langit di sini warnanya hampir putih. Jadi nggak apa-apa. Nah ini kelihatan ya tuh shiny shiny gini berarti udah basah nih kertasnya. Oke, aku ambil pink dulu deh biar nanti nggak terlalu kecampur. Aku goresin aja sedikit di sini. Goresannya dari kiri ke kanan. Nah miring gini aja. Kelihatan nggak? Sebentar, aku harus miringin ini aku kayaknya. Nah gini lebih kelihatan kah? Nah, sedikit aja. Ini bisa diambil lagi. Biar kelihatan ada pink-pinknya sedikit ke kanan dan dari kiri ke kanan. Ini mau diambil juga boleh. Nah, terus kita ambil yang birunya. Birunya itu dari kanan karena paling kanan ini paling pekat ya warnanya. Ya udah gini, makin ke bawah kita gerakan tangannya makin jarang-jarang jadi nah nanti dia seperti bergradasi. Kalau kita mau bener-benerin, pastikan kuasnya kering ya, jangan ada airnya. Kalau ada airnya nanti melebar lagi. Nah, gini. Kurang pekat yang bagian atas, tambahin. Selama masih basah, kalian bisa ngapa-ngapain ya. Maksudnya bisa dikoreksi-koreksi. Tapi kalau sudah mulai kering, saran aku udah didiemin aja, jangan pengen dibenerin. Dah gini aja. Yuk, kalian baru boleh kerjain sekarang. Jadi biar nanti begitu kalian basahin kertas, langsung kasih warna. Aku tunggu kering. Karena aku juga tunggu kalian kerjain dulu. Ini sebentar, biar nggak silau. Nah gini kali ya, aku miringin. Kayak dua warna ini. Mau bersihin kalian tersebut.
Nah, kalau yang sudah selesai, sambil nunggu kita ngapain? Ya, jadi watercolor itu kan timing ya, tentang timing. Yang kalau sudah selesai, karena langitnya ini aku buat sederhana aja, di referensinya juga sederhana sih. Kita bisa siapin warna kuning. Kita nanti mulai ngerjain bagian yang bawah nih. Ini aku sambil swatch ya. Kalau yang kalian ada yang sudah, nah aku pakai dua macam kuning. Nah, ini ada lemon yellow, ada bright, apa namanya ini? Permanent yellow, apa kalau nggak salah. Aku nggak terlalu hafal sih nama-nama warna. Tapi pokoknya di iniin aja. Coba dilihat. Iya, betul. Wet on wetnya perbagian. Karena kalau misalnya wet on wetnya langsung semua kan warna biru di langitnya bisa masuk ke bawah. Warna kuning dari bawah bisa masuk ke atas. Jadi perbagian. Kita tunggu kering. Kita kerjain bawah dulu. Nah, untuk bagian bawah nih siapin kuning. Kuningnya boleh lemon yellow atau yang ini permanent yellow. Ini siapin agak banyak ya. Agak banyak dan jangan terlalu encer. Kalau mau kuningnya muncul kayak gini, siapin eh, yang agak pekat ya. Jadi jangan terlalu encer. Terus sama nanti kita juga siapkan hijau. Ini hijaunya aku pakai sharp green, tapi kalian boleh pakai hijau apa saja. Tapi saran aku hijaunya yang agak hangat ya. Jadi maksudnya cenderung ada kuningnya, bukan hijau yang seperti eh, emerald atau apa ada cobalt green. Nah, kalau gitu kan lebih cenderung ke biru. Kalau aku pakai sap green nih, ini hijau yang hangat. Hmm. Hijaunya ini jangan terlalu encer, nanti dia akan nyebar kemana-mana. Jadi hijaunya ini harus pekat. Kalau kita mau dia stay di sini, di garis ini aja, atau di titik-titik ini, hijaunya jangan terlalu encer. Ya, jadi kita siapin warna seperti ini. Ini aku pakai kuas yang medium. Belum yang detail banget ya, karena ini masih bidangnya cukup besar yang harus aku kerjakan. Jangan lupa cuci kuas kalau ganti warna dan dilap ke tisu atau ke apa namanya kain lap kalian. Kalau kuasnya basah, nanti ketika kalian ambil warna, warnanya jadi berubah, jadi lebih terang, ya. Jadi untuk padang bunganya siapin ini. Oke. Sudah? Apakah bisa mulai? Jadi kalian lihat aku dulu ya, karena ini wet on wetnya cukup besar areanya, jadi ini butuh konsentrasi. Tapi karena itu juga, jadi jangan sambil lihat aku sambil ngerjain, takutnya nggak keburu kering. Karena ini kita butuh yang cukup cukup basah, karena bidangnya cukup besar, ya. Jadi, oke, aku mulai ya. Pertama-tama kita basahin dulu. Aku pakai kuas yang lebih Oh, pakai kos ini juga nggak apa deh. Dibasahin kecuali bagian orangnya. Nah, terus mungkin kalian mikir, ih susah dong, orangnya nggak kena. Ya kena-kena sedikit nggak masalah, karena kalian lihat di contoh, gambar orangnya kan warnanya lebih pekat ya. Jadi jangan takut. Nah, ini kena bukitnya nggak apa-apa. Bukitnya nanti kita warnain yang gelap. Orangnya diusahakan. Nah, tapi di bagian punggungnya nih boleh nih dibasahin. Jadi nanti kuning-kuningnya tuh ada yang kena-kena ke punggung gitu ya. Ya, diusahakan sedikit-sedikit kena nggak apa-apa lah. Ini kan rambutnya hitam, jadi pasti akan lebih dominan dan menang melawan kuning. Ya, gitu. Jadi kita bergerak dari warna yang terang ke
gelap. Kalau watercolor kayak gitu aja prinsipnya. Jadi aman, maksudnya nggak timpa-timpa, nggak gimana. Warnanya tetap eh, jernih. Ya, oke. Ini sudah basah semua. Nah, aku mulai ambil kuningnya. Aku start dari paling atas. Aku ambilnya agak pekat nih ya, biar. Nah, makin ke sini kuningnya itu boleh makin eh, gelap. Maksudnya pakai kuning yang ini ya. Karena aku mau mengesankan. Nah, ini aku pakai flat brush, enak sih, cepat selesai. Tapi kalau kalian pakai kuas biasa juga nggak apa-apa. Tapi aku saranin kuasnya jangan terlalu kecil ya buat yang pengerjaan ini. Karena nanti capek jadi berkali-kali. Nanti kertasnya udah keburu kering. Nih, kena-kena bukitnya nggak apa-apa. Bagian orangnya. Ini ada yang kita kenain di baju-baju. Nggak apa-apa, nyebar-nyebar gini. Yang di bawah aku buat lebih pekat. Jadi biar secara perspektif dia kelihatan beda ya sama yang di kejauhan. Nah, ini udah kuning semua nih. Tapi belum selesai. Ini jadi kita emang kerjanya harus ngebut, harus cepet. Nah, sekarang saatnya aku ambil hijau. Ingat tadi hijaunya jangan terlalu encer. Karena hijau ini aku butuh dia stay di tempat yang kita mau. Ya, jadi di sini. Nah, ini jadi kayak jalur jalan gitu ya. Jadi ini biarin aja nanti dia nyebar-nyebar sendiri. Jangan takut kok kayak nggak rapi atau apa. Nah, di sini kita bikin garis-garis lain. Jadi ceritanya ada tekstur, ya kan ladang bunga kan nggak mungkin lurus doang ya, pasti ada. Nah, yang di sini kita kasih efek ceritanya ada batang-batang yang sudah mulai kelihatan. Jadi makin jauh tuh kita detailnya sedikit aja. Yang di bawah sini hijaunya bisa agak banyak. Karena yang dekat dengan kita, detail batangnya sudah mulai kelihatan. Titik-titik makin jauh makin kecil ya bentuknya. Makin dekat boleh kayak garis-garisnya kelihatan. Nah, dah. Menurut aku sih begini aja udah cukup ya. Kalau mau ditambahin hijau yang agak pekat di sini boleh. Selama dia masih basah masih oke. Kalau udah mulai kering gimana? Udah kalau mulai kering bisa di stop dulu. Nanti kita bisa basahin lagi. Tapi makanya di awal aku saranin kalian basahinnya yang cukup banyak ya. Jangan terlalu kering. Agak lebih susah di apa-apain sih kalau sudah kering. Bagian Nah, kuningnya wet on wet juga ya tadi. iya justru harus wet on wet yang kuning. Jadi ini pokoknya dibasahin dulu semuanya, kecuali orangnya ya. Nah, ini kalau ada celah-celah di orangnya bisa kita cat kuning aja belakangan. Kan dia kecil, nggak kelihatan. Nah, gini. Coba sekarang kalian kerjakan sendiri. Ya, tips aku sebelum kalian kerjain. Dibasahinnya yang banyak ya. Ya bukannya sampai banjir-banjir gimana, tapi yang rata. Yang rata dan kalian kerjanya harus cepat. Jadi siapin dulu nih warnanya, yang 3 warna ini. Kalau nggak mau 3 warna, kayak aduh terlalu ribet gitu ya. Udah pakai 2 warna aja udah cukup. Ya, kalau masih gimana bagian yang. Nah, kalau masih basah bisa kita giniin. Tapi harus kita cek kalau udah kering jangan. Nanti garisnya terlalu kelihatan. Nih aku tambahin tekstur.
buat bunga-bunga yang di kejauhan ya, masih bisa karena masih basah. Jadi biar bunganya nggak flat. Dah, yuk kerjain dengan cara seperti tadi. Basahin dulu ya semua yang rata bagian bawah, kecuali orangnya. Tapi jangan takut kalau misalnya kena-kena kayak gini. Kan rambutnya nanti hitam, akan ketutup. Siapin dulu warnanya. Ini warnanya aku taruh di sini ya, biar kalian ingat. Nah, kuningnya yang agak pekat ya, hijaunya juga. Jadi kuningnya bisa muncul warnanya. Kalau saran aku sih ya sekali jadi aja gitu. Kalau kalau kita timpa lagi, basahin lagi gitu agak kurang mulus. Jadi pas awal aja pastikan basahnya rata, terus kita buru-buru langsung kasih cat. Jadi nggak keburu kering. Kalau kalian pakai kertas yang kualitasnya lebih bagus, itu biasanya basahnya lebih awet. Ya, jadi eh, lembabnya lama gitu. Jadi kita tambahin belakangan pun warnanya masih bisa ngeblend, masih bisa nyampur. Nah, kalau eh, kertas-kertas yang kualitasnya kurang bagus itu biasanya begitu kita basahin terus kayak airnya hilang gitu ya. Aku pernah sih coba beberapa brand kayak gitu. Jadi rasanya tuh bukan kayak watercolor paper ya, rasanya tuh kayak drawing paper biasa. eh Kertas kalau mau yang bagus banget ya, yang apa orang sebutnya mereknya Sultan gitu ya, Arches. Itu enak banget dipakai. Cuma emang mahal. Kalau buat latihan biasa yang masih sedang-sedang gitu ya, eh kayak merek apa ya? Oh, oh, hot press atau cold press. Aku sih pakai cold press karena ada teksturnya. Kalau hot press itu biasanya untuk yang lukisan yang detail-detail kayak botanical painting gitu. Biasanya pakai hot press karena dia permukaannya halus. Kalau untuk regular use kayak aku biasa gini, aku pakai cold press, jadi bisa buat macem-macem. Buat landscape kalau mau kertas yang kasar juga masih nggak apa-apa sebetulnya. Nah, aku ini pakai apa nih? Ini aku cuma pakai Canson XL. Canson XL cukup terjangkau ya. Aku belinya yang ukuran gede terus aku potong-potong. Canson XL, The Goya, oke masih apa lagi ya? eh Banyak sih aku. Arto juga oke. Terus
Media. Ya carinya yang agak tebel lah ya, yang 300 GSM lebih bagus. Terus apa lagi? Oh, Bauhong, Bauhong bagus. Bauhong tapi teksturnya agak lebih kasar. Itu buat landscape sih cocok. Tapi kalau aku kurang cocok ya buat food painting gitu, menurut aku Bauhong terlalu kasar. Tapi buat landscape enak banget. Buat landscape bagus. Sebentar, ini di chatnya aku baca. Iya, karena kalau aku kertasnya sih, aku pertimbangannya pertama aku butuh banyak banget ya, karena pemakaian aku tuh kayak yang kadang kalau aku harus siapin workshop, aku harus bagi-bagi kertas banyak banget gitu kan. Jadi aku cari pertama yang mudah didapat. Jadi kalau toto habis, aku bisa langsung cari dan pasti ada gitu. Nah itu si Canson XL itu. Terus em, kedua, ya dia cukup tahan. Dia bukan yang paling bagus ya, masih banyak kertas yang lebih bagus dari ini. Tapi untuk latihan-latihan biasa kayak begini, oke lah gitu. Kalau misalnya untuk pameran atau misalnya kalian terima pesanan atau apa, nah itu saran aku gunakan kertas yang lebih bagus lagi. Terutama kalau banyak pakai wet on wet ya, itu lebih enak sih kalau kertasnya semakin bagus semakin enak. Nah, untuk watercolor khususnya wet on wet itu emang paling paling efek paling maksimal yang paling bagus itu kalau goresan pertama. Jadi kayak misalnya langit ini ya, ini ada garis-garisnya tapi masih mulus. Aku nggak redo lagi, aku nggak pengen benerin. Ah ini kurang biru, nggak usah ya. Jadi watercolor itu melatih kita untuk eh, ya udah pasrah aja gitu kan hasilnya sesuai kadang tidak terduga juga nggak apa-apa bagus juga kok siapa sih yang mempermasalahkan kalau awan kalian di sini kurang kurang banyak atau di sini langitnya kurang biru kan nggak ada ya jadi stop overthinking terus kayak pengen dibenerin lagi benerin lagi benerin lagi nggak usah ini aku pun juga nggak bisa sama persis 100% kayak contoh yang aku bikin dan it's okay ya nggak bisa sama persis karena memang seperti itu tapi kan looks keseluruhannya kan masih sama gitu. Jadi ini jangan takut dan pengen kayak rasanya dibener-benerin lagi makinan kurang mulus kalau menurut aku ya. Jadi usahakan first stroke ya udah jadi gitu. Memang memang susah sih maksudnya itu butuh latihan. Makanya perlu perlu latihan, latihan teknik-teknik yang lain juga. Oke, apakah sudah selesai menunggu kering? Ada yang sudah selesai. Nah, sambil nunggu kering tuh kita ngapain? Ya, kita siapin warna-warna yang lain. Kita bisa siapin warna baju orangnya, warna bukitnya. Memang ini masih agak menunggu kering ya, baru kita bisa kerjakan baju-baju orangnya. Tapi harusnya sih nggak terlalu lama. Nih, kita sambil nunggu kita siapin warna bajunya ya. Atau warna bukitnya dulu deh. Mungkin langitnya kan udah pasti kering ya. Dan bagian sini kan pasti sapuan pertama kalian pasti udah cenderung kering dibanding yang di bawah. Kalau untuk bukitnya kita pakai coklat aja. Coklat apapun lah. Nih, jangan terlalu gelap. Karena ini bukitnya di kejauhan. Benda-benda yang di letaknya jauh itu biasanya warnanya lebih pudar. Ya, jadi nggak usah terlalu gelap.
Tapi kita harus siapin juga tekstur bukitnya. Jadi jangan flat satu warna gini. Aku biasanya siapin warna lain yang lebih pekat sedikit untuk teksturnya. Warnanya nggak usah terlalu gelap, yang penting konsistensinya agak beda. Sambil nunggu kering, boleh juga kita siapin warna bajunya, warna eh, rambutnya. Nah, rambutnya hitam ya. Rambutnya belakangan deh. Kayaknya yang warnanya hitam lagi galau. Iya, mau mau dikasih mau dikasih cat, nggak jadi. Ya udah keburu kering. Jadi harus yakin, harus siap. Makanya kita siapin dulu warnanya. Begitu sudah siap, kita yakin, oke, go. Wet on wet, udah nggak usah diulang-ulang. Warna bajunya ya. Ini bajunya, ini aku dorong ke atas deh. Ini. Ups, nah ini kena coklat. Gini, kayak gini. Waduh, gawat nih. Tenang aja, ini kita kasih air, dilap tuh hilang. Tadi aku kena kuas aku sendiri. Kalau dia masih catnya masih belum terlalu lama, misalnya ada yang salah-salah gitu ya bisa diambil lagi. Diserap pakai tisu aja. Kalau udah lama, nah susah dia sudah menyerap ke serat-serat ininya. Oke, eh bajunya aku pakai Prussian Blue. Baju yang perempuannya ya, nih si Aisunnya ini pakai Prussian Blue atau biru tua apa aja. Nah, tapi siapkan juga biru biru versi gelap dari warna ini. Boleh dicampur hitam sedikit atau dicampur abu-abu. Jadi ini untuk bayangannya. Bayangan di bajunya. Di kamera kelihatannya kayak gelap banget ya. Nah, terus warna merahnya, ini merahnya agak-agak unik nih. Jadi dia agak-agak marun ya. Jadi jangan ambil merah yang agak ke oranye. Ambillah yang agak ke ungu. Boleh dicampur sama ungu sedikit. Dan aku campur sama coklat sedikit. Sebentar, ini kurang gelap. Ups. Nih merahnya kayak begini nih ya. Jadi bisa dikasih ungu sedikit. Jadi kayak marun warnanya. Terus bikinlah versi gelap dari si merah ini dicampur. Campur hitam sedikit biar praktis aja. Sebenarnya untuk membuat warna gelap, versi gelap dari satu warna itu bisa macam-macam. Bisa dicampur sama warna komplement, warna yang kebalikannya. Atau kalau mau praktis ya udah dicampur hitam sedikit. Terus ini. Kita cek-cek lagi apakah sudah kering untuk bukitnya. Jadi kita bisa lanjut. Bukitnya eh, ini termasuk kecil ya areanya. Jadi nggak perlu wet on wet. Jadi langsung aja kita kayak ngecat biasa nih namanya wet on dry. Dan kita juga butuhkan gunungnya pinggir-pinggirnya kelihatan jelas ya. Nah, jadi langsung aja nih ngecat biasa. Nah, cuma waktu gunungnya ini, waktu bukitnya ini belum kering, boleh kita tambahin tekstur.
Teksturnya nggak usah rapi-rapi banget, namanya juga udah di kejauhan ya. Jadi yang tadi aku bilang coklatnya agak gelap itu boleh ditambahin tuh di bagian bawah sini. Cuma biar gunungnya kayak nggak rata aja. Karena kalau untuk bentang alam, bentang alam itu apa? Kayak pelajaran IPA banget. Itu biasanya, nah nggak rata gini. Aku sengaja bikin biar dia nggak kelihatan flat ya. Kalau kalau rata banget kan kesannya kayak tempelan banget. Dan ini kan bukitnya juga nggak jauh-jauh banget. Kecuali dia jauh banget ya, gunung yang jauh banget, oke kita bikin flat, boleh. Tapi kalau ini kan bukitnya masih agak di depan mata gitu. Jadi bawahnya aku kasih tekstur-tekstur sedikit biar lebih natural. Tuh kayak gini. Jadi nggak 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 rata aja. Nah, acak-acak gini aja. Teksturnya nggak usah rapi-rapi banget juga. Nah, dah gitu. Udah kelihatan kayak lebih natural. Nah, kalau buat orangnya, boleh kita ganti kuas yang lebih kecil. Pakai ukuran 2. Nih, segini. Dan ini siapin warna untuk eh, orangnya ini nggak perlu banyak-banyak ya, sedikit aja. Kalau yang punya watercolor pen itu lebih enak, bisa langsung colek aja, nggak usah dipencet-pencet. Oke, harusnya sudah cukup kering ya, teman-teman. Ini bagian bunganya. Ampun, aku lupa dari tadi belum aku capture. Oke, bisa ya kita lanjut ya. Ya, aku taruh di sini biar kelihatan. Oh ya, sebetulnya warna yang harus kita siapin duluan tuh adalah warna kulit. Aku lupa sebelum warna kulit bisa ada yang langsung warna krem kayak gini, boleh dipakai atau mau bikin sendiri dari coklat tapi diencerin air yang banyak, gitu juga boleh ya. Kasih sedikit merah kalau mau agak-agak pink. Nah, cuman kalau udah ada warna kayak gini nih, warna krem-krem atau peach, langsung dipakai aja. Cuma dikit banget kok, ini cuma di telinga sama samping mukanya. Sama leher sedikit lah di bawah. Nah, gitu. Terus apalagi yang harus warnanya muda? Oh, tasnya. Ini sekalian aja deh pakai warna yang sama ya. Kan sebenarnya ini agak pink. Nah, tasnya tuh ada garis-garisnya. Sama pinggiran tasnya nih. Nah, nah, kita start dari warna birunya dulu ya. Ini warna biru yang biasa, bukan yang paling gelap. Ini kerahnya putih, jadi nggak usah kita warnain. Ini ngecat biasa aja, jadi ini wet on dry.
Nah, ke bawahnya gimana nih? Nah, ini bisa kita smudge, kita blending, cuci kuas, tap-tap sedikit. Nah, ini kita gosok-gosok aja gini biar kesannya kayak ada yang blurry-blurry di bajunya. Jadi ceritanya kayak kena 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 bunga ya. Nah, gini. Nah, gitu. Bawahnya kita smudge. Ini kita tunggu kering karena belum kalau masih basah kita kasih detail garis-garis di bajunya nanti nggak kelihatan ya. Jadi ini kita tunggu kering dulu. Kita bisa ngewarnain yang lain. Misalnya tas-tasnya nih pakai biru yang sama aja. Nah, yang tadi garis peach atau pinknya ini disisain. Nah, begini. Bawahnya kita bikin blur-blur lagi biar kesannya kayak ada bunga-bunganya. Ini ada pegangannya atasnya. Dah, ini cukup. Kita tunggu kering. Ini kita kerjain, kalau kerjain baju yang merah ini nanti kena tas, ya kan? Jadi kita kerjain rambut aja dulu. Ini kita pakai warna hitam. Mau pakai coklat tua banget juga nggak apa-apa. Kalau ngerasa kayak, ih hitam kayaknya terlalu gelap deh. Ini hitamnya aku juga nggak yang pekat banget kok. Nah, ini aku kasih sedikit eh, highlight buat di rambut biar kayak rambutnya ada teksturnya, tapi nanti aja aku angkat. Nah, ini kita cat biasa aja. Karena ini objeknya sebetulnya kecil ya, jadi kita mau kasih detail macam-macam juga nggak terlalu perlu, nggak kelihatan juga. Kecuali kalian bikin orangnya besar, nah itu baru rambutnya kelihatan teksturnya, kelihatan ada highlight, ada perbedaan warna gitu kan. Kalau ini, nah gini, nah ini kan masih flat. Aku mau ambil sedikit, ini pakai kuas yang kering ya, udah aku keringin. Nah, bagian atas ini aku ambil-ambil sedikit. Kelihatan nggak? Nah, kayak teknik lifting nih. Jadi biar kayak rambutnya ada kena-kena cahaya-cahaya sedikit. Nah, gini. Jadi biar kelihatan kayak kepalanya bulat gitu kan. Terus ini, nah ini brush stroke-nya aku agak bedain karena rambutnya kan ini agak jabrik ya. Jadi aku bikinnya nggak bulat kayak bola gitu, tapi brush stroke-nya aku bikin sedikit-sedikit. Jadi kayak bikin duren. Nah, kalau ke bawah sih full aja biasa. Mungkin aku deketin ya, maksud aku kayak gimana. Nih loh, tuh rambutnya ada jabrik-jabriknya sedikit, walaupun kecil banget. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Itu karena detailnya udah sangat-sangat kecil.
Nah, gitu. Ini aku kasih abu-abu sedikit nih di kerahnya. Sedikit banget, hampir nggak kelihatan. Nah, kalau di tahap ini kayaknya udah kering ya tasnya sama baju sebelahnya nih. Udah dekat. Nah, aku kasih merah dulu nih. Buat pedot yang. Ini merah yang lebih Di film sih kemarin terang ya, bukan yang aku campur sudah beli hitam. itu. Lu dulu tawarnya berapa? Sekarang berapa? Lu dulu bicara. Nah, sini disisain putih-putih sedikit nih kayaknya buat tali tasnya. Kalau mau pakai tempat kita pakai aja. Dapat di sini suruh datang di Bali. Nah, ini ada bagian yang putih. Warnanya kurang pekat. Tuh. Ini sebenarnya di belakang jaketnya dia ini ada Di tulisan rumah. Korea ya, Soalnya warnanya khusus putih. notice. Oh, kapan? Kalau Jam berapa? teman-teman ada Oh, oke. Nah, gouache putih, ah. boleh Oh, terus dipakai. ya udah terus terus gimana? Aku perlu izin GoPay. Gini, putihnya agak kebanyakan. Nah, sambil nunggu merahnya kering, kita bisa kasih bayangan di baju yang biru. Nah, jadi ini ngasih bayangan tuh biar kelihatan batas antara tangan sama punggung. Ya, kita kasih gini aja, nggak usah terlalu detail. Yang penting nggak kelihatan seperti flat ya. Bagian ke bawah bisa kita blur-blurin lagi. Ini kalau bidangnya kecil cepat kering kok. Nih mungkin untuk tasnya bagian bawahnya sini bisa kita gelapin. Atau rambutnya bagian depan bisa kita angkat sedikit pakai kuas yang lembab. Nah, biar kelihatan kayak bulat kepalanya. Nah, gitu. Terus, nah, baju yang merah bisa kita bikin versi gelapnya buat shadow di bajunya. Jadi ini untuk pemisah, ini kan kayak masih flat semua. Nah, jadi tangannya sekarang kelihatan bagian tangan sama punggung kepisah nih, jadi begini. Di sini juga kita kasih bayangan-bayangan sedikit di kerahnya juga nih. Ya, nah jadi kan kelihatan. Nah, gini. Kalau ada yang iseng punya gouache putih, cat putih atau gelpen putih, boleh ditulisin tulisan Koreanya. Tapi ini aku asal-asalan aja ya. Karena aku juga nggak tahu dan ini terlalu kecil. Jadi ada 3 karakter gitu di sini. Ini aku pakai gouache putih. Aku asal-asal aja nulisnya kayak cuman gitu.
Biar makin kelihatan, oh ini film yang itu. Jadi aku asal aja sih, pinggiran bajunya juga kayak ada. Ini aku pakai pakai gouache nih. Pakai gouache itu dia putihnya lebih opak, lebih lebih kelihatan di permukaan yang gelap. Nah, apakah kita sudah selesai sampai di sini? Tentu saja belum. Sedikit lagi ya. Ini aku mau tambahin Martina. detail di bunganya sini. Sebetulnya sih detail minor, tapi menurut aku tekstur itu penting. Jadi, aku ambil kuning lagi. Oh, brush aku ini Joico, murah meriah ini. Yang ini apalagi kayak cuma 3.000 deh yang ukuran 2. 3.000. Yang ini kayak nggak sampai 10.000, di bawah 10.000. Yang penting runcing, tapi aku nggak tahu ketahanannya ya. Yang penting selama dia masih baru dan masih runcing aku pakai. Ntar kalau dia mulai jabrik ya mungkin aku ganti lagi. Ya, ini aku ambil kuning, kuning yang pekat ya. Nah, di sini mulai aku isi-isi ini aja, random aja, titik-titik agak oval-oval gitu deh. Titik agak oval gimana? Maksudnya bulat-bulat ya. Ini ceritanya detail-detail bunganya nih. Makin ke sini, makin banyak, makin besar-besar. Tapi kuningnya harus pekat nih. Kalau kuningnya nggak pekat, nggak kelihatan nanti. Nih. Yang di sebelah sana-sana nggak perlu ditambahin. Usahakan kalau bikin detail-detail kayak gini, random ya. Jangan terlalu sama kayak seragaman gitu. Nanti nggak natural. Mau lebih random lagi, abis ini kita bikin splatter. Kayaknya kalau aku projectnya nggak ada splatternya kayak kurang seru deh. Aku senang soalnya ciprat-cipratan. Ya, ini nggak apa-apa. Namanya landscape, kita fokusnya bukan di seberapa bagus bunganya, ya, tapi di suasana secara keseluruhan, biar orang menangkap, oh ini padang bunga toh, kuningnya apa nih? Makin ke arah yang jauh, makin sedikit. Mungkin bisa titik-titik aja. Ya, biar ini sebenarnya menambah kesan perspektif, biar ini kesannya dekat, yang di sana jauh. Perspektif secara areal, kita nggak ngomongin perspektif yang gedung, perspektif secara kesan, atmosferik perspektif namanya, kalau mau tahu namanya. Jadi secara atmosfer atau secara suasana itu kelihatan perspektifnya. Nah, kalau mau kelihatan lebih ini lagi, aku pakai teknik splatter ya. Splatter itu artinya kita mencipratkan cat. Aku ambil kuning yang sama, nih ya. Jadi fully loaded nih. Ini aku kuasnya penuh. Tutupin orangnya. Ya, pakai tangan bisa, pakai tisu juga bisa. Aku cipratin aja gini. Kena-kena bajunya sedikit nggak apa-apa lah ya. Tuh. Aku senang soal pakai pakai begini seru. Coba aku deketin ya. Tuh. Ini keringnya lama ya, jadi tunggu dulu. Nah, selain kuning, kita bisa juga cipratin warna hijaunya biar imbang. Jadi ada ceritanya detail-detail daun yang apa namanya? Yang kelihatan di depan. Sama orangnya kita tutupin sedikit. Karena kita mau cipratannya kan di bawah doang ya, nggak sampai ke atas kertas. Nah, makin ke kanan udah makin kosong aja. Jadi yang banyak tuh di bawah. Tuh. Kalau di sini ada yang nyasar, dilap aja. Dah.
Jadi deh. Gimana teman-teman? Apakah berhasil menciptakan efeknya? Jadi yang di sini kalau mau ada yang rajin gambar bunga atau tangkainya boleh-boleh aja. Cuman kan kalau ini aku lebih ke loose landscape ya, jadi aku nggak gambar detail. Kalau mau lebih bagus lagi efek perspektifnya ya yang sebelah sini digambar lebih detail, terus makin ke sana makin jarang. Lihat aku yang gimana? Teman-teman lagi ngerjain apa nih? Masih ngerjain baju kah atau sudah mulai di detail bunganya? Saya di detail bunga, tapi belum berhasil. Belum berhasilnya di mana ya nih Kak Ben? Ini eh Mas, splatternya atau splatternya? mas, masih terlalu basah ternyata kebanyakan air. Oh, untuk splatternya atau untuk Iya, splatternya. oh ya, splatter itu biar warnanya kelihatan keluar, ya memang kita harus kuasnya penuh ya, maksudnya airnya banyak, tapi catnya juga banyak. Jadi biar ketika nyiprat gini, tuh warna kuningnya keluar. Apalagi kita pakai warna kuning. Warna kuning itu kan eh cukup sulit muncul ya, terutama kalau belakangnya sudah ada warna-warna lain. Jadi ya dibanyakin aja, penuh. Finishing bunga, yay, berarti udah mau selesai. Nah, sambil nunggu, ini sebetulnya aku mau kasih lihat, aku minggu depan, bukan minggu ini ya, minggu depan, tanggal 23 itu tuh aku ada kelas, holiday class. Seperti biasa aku bikin kan di akhir tahun atau pas libur panjang. Nah, sebenarnya ini aku mau kasih lihat nih di project-projectnya di holiday class. Minggu depan itu apa aja sih gitu. Ini ada beberapa yang ada di aku, tapi ada juga yang ada di sudah ada di Google Form. Jadi ini proyeknya baru-baru aku belum pernah buka kelas yang objeknya ini. Nah, nih kita bisa gambar ini. Kayaknya susah ya, tapi tidak sesusah itu kok. Ini nanti kita breakdown sedikit-sedikit. Tanggal 20, sebentar. Pokoknya hari setiap Selasa sampai Sabtu. Jadi dari tanggal 24, sorry, 24 sampai 28, tanggal 1 sampai tanggal 5. Jadi biar yang liburan di rumah bisa ada kegiatan. Kita belajar ini, belajar watercolor. Jadi tiap hari jamnya sama kayak kayak sekarang nih, jam 10. Nih, ini apa? Ini yang tasnya punya gantungan kunci ini siapa nih? Ini pasti kayaknya sekarang banyak ya. Nih, kita belajar gambar kapibara yang ada apelnya di atas kepala. Terus ada apa lagi? Oh, ini kita belajar efek. Nih, gimana biar kita bikin makanan yang kayak kejunya kayak ketarik-tarik gitu. Nggak susah kok. Terus masih makanan lagi nih. Ini aku tahu udah mau jam makan siang ya. Aku tunjukin biar lapar. Ini apa nih? Martabak. Terus makanan ada satu lagi. Nah, ini lucu banget. Nih, ada yang tahu nggak nih apa? Tanghulu ya. Iya, tanghulu. Jadi gimana belajar bikin efek biar dia kelihatan kayak mengkilap. Terus belajar bikin kayak
jeruk gini. Oh, bukan setiap Selasa, Selasa sampai Sabtu. Nah, kalau yang makanan-makanan ini aku taruhnya di Sabtu. Nanti aku ada pengumumannya, ada di IG aku, tapi ini aku spill dulu buat yang di sini. Terus kita belajar ini hummingbird, nanti gradasi warnanya ini gimana. Terus apa lagi yang ada di sini ya? Oh, aku ada landscape yang gede banget, tapi kita nggak bikinnya nggak segini sih. Ini jadi gimana caranya bikin eh, ombaknya kayak memecah ya, terus juga tekstur-tekstur batu, karang, kayak gitu. Banyak sih proyeknya yang lain-lain, tapi yang ada di hadapan aku gambarnya cuma yang ini aja deh kayaknya. Sebentar. Ini teman-teman gimana? Kalau sudah selesai nanti boleh loh eh, dikasih lihat atau boleh juga eh, siap-siap buat foto. Nah, ini kalau yang teman-teman mau ikut holiday class itu daftarnya mirip sih kayak yang ini pakai Google Form, cuman ini banyak pilihan kelasnya, jadi nanti teman-teman bisa pilih yang mana yang mana. Sebentar, ini aku mau share dulu sebentar ya Google Formnya tuh gimana. Tapi kalau kesulitan Google Form, WhatsApp aku aja gampang, ntar aku bantuin. Sketchnya, sketch yang mana nih, Tanghulu? Tanghulu nggak aku sketch semua kok, cuma bulat-bulatnya doang, beneran. Aku soalnya, jujur aja aku juga males kalau sketch sampai detail banget. Jadi aku sketchnya minimal. Nah, terus kalau di holiday class, aku kasih sketchnya di awal, di email eh, linknya. Jadi nanti bisa dicicil dulu di sebelum kelas. Nih, nanti ngisi kayak gini aja ya. Nih, holiday watercolor class ada. Ini kalau ikut yang full cuma 50.000 aja kok per kelasnya. Murah kan? Iya, karena biar yang banyak yang ikut banyak bisa sama-sama belajar. Nah, ini pilihan-pilihannya ya. Jadi kalian bisa centang-centang, ada panda juga, ada ini. Oh, tapi ini linknya link yang buat aku ya. Ada bikin tekstur kayu di jendela, bikin landscape, bikin perspektif pagar nih gimana caranya. Ada perspektifnya tapi gampang kok. Ada martabak, ada ini, ombak, ada tanghulu. Ya, ini nanti pasti akan ada di IG aku. Kalau mau lihat link pendaftarannya, aku ada di sini. Hummingbird, enggak, aku sketchnya cuma luarnya doang. Sketchnya cuma bentuk burungnya doang, bulu-bulu yang di dalam enggak, langsung aja pas di pewarnaan. Karena aku males sketching. Jadi maksudnya aku usahakan yang mudah lah. Ini kan kita buat sama-sama belajar ya. Gitu. Jadi sketchnya nggak ada yang susah-susah kok. Paling sketchnya yang agak rumit itu yang es krim. Tapi itu juga kita kerjainnya per layer kok. Jadi nggak langsung banyak. Nah, ini aku kasih linknya ya. Nih kalau ada yang pengen lihat-lihat pendaftarannya. Balak nih. Tenang aja. PR bisa dikerjakan belakangan. Oke? Ini teman-teman sudah selesai semua? Oh ya, ini aku tips sedikit untuk Aku feeling sudah. masking tape ya. Dari dalam ke luar nih, lihat. Dari dalam keluar begini. Dalam keluar. Jadi dia lebih tahan. Kalau sudah, kita foto yuk. Apa ada yang mau di aku review? Boleh angkat, boleh raise hand. Paling Ya. beberapa ya, nggak bisa semua karena keterbatasan waktu juga. Kafisha, wow, ini kamu duluan angkat tangan, coba aku mau lihat. Ih, bagus Wow. banget. Ih, kamu umur Wow. berapa? Siapa?
Ini lagi les 9 tahun. watercolor. Kamu umur Dia berapa, juga sayang? So, ini since the cantik. similarity. Iya, semua similar karena kita belajar Kamu ini umur yang berapa? sama kan. Tafisya, aku kok belum 9 tahun. 9 tahun. Ih, keren banget. Tuh, 9 Bye, tahun kamu enjoy udah your bisa bikin Sunday, my kayak dear. gini. Good job. Coba-coba lihat lagi. Coba coba aku mau capture deh. See you Kamu smiling later, dong. Ya, sambil smiling. alligator. Coba. Smile. Ih, bagus banget. Menurut kamu gimana? Susah apa enggak? Enggak ya? Agak susah pas Ad- yang kayak detail orangnya. Oh, oke. Agak susah, tapi kan ternyata kamu bisa ya. Good job. Keren deh. Bye. Siapa lagi yang mau em, aku review? Ada lagi? Makasih kembali. Kalau nggak, oh siapa? Ruilin. Ruilin. Ruilin tuh. Oke, coba. Nama kamu bagus sekali. Coba lihat, lihat ininya. Hasilnya gimana tadi? Wah, kasih Wow, merah. nice. Kenapa? Kasih merah sedikit banget. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Oke, ini kamu berani pakai warna, nggak apa-apa. Masing-masing orang ada ciri khasnya sendiri-sendiri ya. Very nice. Coba-coba sebentar. Kanolanya garis-garis. Ya, yang dekat orang bisa dikasih titik-titik atau dikasih kayak rumput-rumput gitu juga boleh. Itu kan sudah termasuk detail ya. Sebentar, Wilin, kamu senyum dulu dong. Oke. Siapa lagi? Ada lagi? Setelah ini kita foto ya. Coba ini aku remove spotlight. Shana Oh, Kak Adiwinata. Shana. Oke, Kak Shana. Coba lihat. Wah, Ya, ini kamu kebetulan masih nih. di blur. Background harus dibuang. Tunggu, dilepas Hmm, dulu. Wah, tape-nya ini. ini pasti bekas seminar ya. Ya, Background harus dibuang tuh, Shana. ini apa ke kertasnya kesobek. Ya, Oh, sayang. sayang pelan-pelan aja ngelepas Iya, ininya masking tape-nya. masking Ya, Kak. tape. Malah malah hilang. Background Tunggu dihilangkan dulu, Shana. bentar ya. Masking tape-nya ini salah nariknya. Ya, dari Hmm. dalam keluar itu lebih aman, lebih Dah, efektif. sudah. Nah, ya hilang lagi. Ini background. Ya udah, aku lihat sekilas aja sih. Oke, itu bagus. Bunga-bunganya yang di bawah kelihatan. Oh, ditambahin bunga warna merah. Iya, dikasih bunga warna merah. Boleh. Ini sebenarnya kita di ladang bunga warnanya kuning semua. Bunga yang kuning itu bunga sebetulnya, tapi nggak apa-apa, Oh, bebas. gitu ya. Kalau iya bunga bunga kanola namanya. Jadi emang Oh, mestinya kuning kasihnya semua. bunganya Jadi kuning ya. Salah ya, bunganya iya bintik-bintik. merah. Tapi nggak apa-apa, nggak salah. Kalau aku nggak ada yang salah, di aku nggak ada yang salah. Kan ini gambar kita masing-masing, ya bebas. Oke, thank you, Kak Shana. Sekarang siapa Makasih. lagi? Oh, Mbak Tias ya. Habis Mbak Tias kita foto bersama ya, karena udah lewat juga sih ini. Oke. Sebentar-sebentar. Kamu kameranya, nah nyalain dulu, baru aku bisa spotlight. Kalau belum aku nggak bisa. Nah, ih bagus. Cakep. Bentar-bentar, aku capture dulu. Bagus, paling saran aku bagian bukitnya jangan terlalu besar. Karena apa? Bukan karena nggak boleh atau apa, karena biar efek apa ya? Efek perspektifnya lebih kerasa. Karena kan itu jauh ya, jauh. Kita bikin kecil aja. Jadi biar kayak
pemandangannya tuh kayak fokusnya ke depan, terus makin lama makin jauh jauh jauh, bendanya kecil. Tapi awan langitnya oke, langitnya cakep banget ya, langitnya Oke. bagus. Ya, gitu aja sih. Thank you, Mbak. Oke, thank you. Kita foto yuk sama-sama yuk. Oh, siapa? Oh, ada lagi yang kita foto sama-sama yuk, teman-teman. Kalau yang berkenan, boleh buka kameranya. Kita foto Oke. sama-sama. Ini di chat sebentar. Chat. Oh, awal-awal awan gagal. Oh, nggak apa-apa. Mungkin baru pertama kali wet on wet, jadi agak kaget. Aduh, gimana nih? Gitu, nggak apa-apa. Nanti lama-lama akan terbiasa. Susah banget Yuk, nih. teman-teman. Tuh, kan yang tadi nggak raise hand juga ternyata bagus-bagus semua. Ya. Aku kalau lagi gini, aku amatin satu-satu nih. Aku liatin. Tuh, bagus-bagus semua. Berhasil. Good job. Ya, aku tunggu. Masih ada yang mau open cam? Ya. Biar teman-teman yang lain nggak kelamaan nunggu. Oke, bagus-bagus. Nanti kalau ada yang posting di story di feed tag aku ya. Nanti Instagram. biar aku Yes. bisa share. Dah, yuk siap-siap ya. Teman semua, Yuk, siap dia nggak mau. karyanya dibawa ke depan. Coba siapa? Aku tunggu siapa? Humaira sudah siap? Ya. Nah, oke. Aba-aba ya. Oke, senyum semuanya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, 2 kali ya, biar aku ada pilihan, biar bagus semua. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Dah, oke, good job everyone. Aku senang nih kalau misalnya hasilnya pada Terima kasih sekali, Siska. bagus-bagus. Makasih kembali, teman-teman. Banyak, Ditunggu. Semoga kita bisa ketemu lagi di holiday class-nya ya, menyenangkan karena sekali. Oke, project-project sip. lainnya menanti. Terima kasih sekali. Terima kasih, Siska. Ya, Pamit. makasih you, kembali. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye. Bye, Shani.